Saudara, pernahkah kita membayangkan seorang penjaga taman yang bekerja di tengah taman bunga yang sangat indah? Matahari bersinar, bunga bermekaran, tetapi matanya hanya tertuju ke bawah, mencari sampah. Dia dikelilingi keindahan, tapi dia hanya fokus pada sampah-sampah. Itulah gambaran tepat untuk si anak sulung dalam perumpamaan ini. Ketika dia pulang dari ladang, mendengar musik pesta, reaksinya bukan sukacita, tapi ngamuk. Perhatikanlah baik-baik kata-katanya kepada sang ayah. Dia menolak menyebut adiknya sebagai adikku. Tapi dengan sinis ia berkata, anak bapak ini. Dia sedang menjauhkan dirinya dari keluarganya sendiri. Lebih parahnya lagi, dia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Dalam bahasa asli Yunani, ini menggambarkan mental seorang budak. Dia merasa dirinya pekerja keras yang tidak pernah dihargai, padahal sang ayah sudah membagikan hak waris kepadanya. Dia marah karena dia sadar, lembu tambun yang disembelih itu, jubah yang diberikan itu, sekarang diambil dari jatah warisannya. Dia berhitung untung rugi di saat ayahnya sedang bicara soal hidup dan mati. Saudara, Yesus menceritakan ini untuk menegur orang-orang Farisi, dan mungkin menegur kita juga. Si sulung merasa dirinya benar karena tidak pernah melanggar perintah. Dia merasa superior secara moral, tapi di balik ketaatannya, hatinya kosong dari kasih. Dia seperti penjaga taman tadi, hanya melihat sampah dosa adiknya, tapi buta terhadap keindahan anugerah Tuhan yang sedang memulihkan manusia. Bagian paling menyentuh adalah respons sang bapak. Sekali lagi bapak itu keluar, dia tidak memarahi si sulung yang kurang ajar itu, tapi dengan lembut berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Bapak ingin mengingatkan, relasi lebih penting dari aturan. Bapak mengundang dia masuk untuk merayakan sebuah kebangkitan. Adikmu yang sekarang mati, sekarang hidup kembali. Nah, di kisah ini menggantung. Yesus tidak menceritakan apakah kakaknya masuk atau tetap di luar. Kenapa? Karena kitalah yang harus menjawabnya. Apakah kita akan ikut berpesta merayakan pertobatan orang lain, atau kita memilih berdiri di luar, merasa paling suci, padahal hati kita sama terhilangnya dengan si anak bungsu? Jangan sampai kita menjadi orang asing di rumah Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati.